Wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita pembelajaran kembali, walaupun kita masih online. Pembelajaran kita kali ini sudah di tahap kompetensi dasar 3.3, yaitu conditional sentences untuk bahasa dan sastra kelas 11 atau kelas 2 SMA. Sebelum kita move ke materi kita kali ini mengenai conditional sentences, jangan lupa untuk terus mendukung Ibu dengan cara subscribe channel ini. Semoga Ibu bisa terus semangat untuk membuat channel ini lebih berkembang dengan materi-materi bahasa Inggris kita untuk SMA ya ke depannya. Oke, jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi kalian ya. Nah, untuk conditional sentence. Pertanyaannya nih, what is conditional sentences? Mungkin sudah ada yang tahu ya, yang ingat-ingat mungkin ya pembelajarannya dulu-dulu nih yang sudah dapat. Ingat nih Miss, ada tipe-tipe zero, first, second, and third-nya. Oke? Nah, sebelum kita conditional sentences itu sendiri, ya kita masuk ke kompetensi dasarnya 3.3 dan juga 4.3 ya kita perlu ketahui terlebih dahulu nih. Di mana 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang perlu diperhatikan adalah unsur kebahasaan if dalam present tense dalam kompetensi dasar yang akan kita capai nantinya ya. Kemudian untuk 4.3 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya ya. Ini kompetensi dasar yang mau kita bahas kali ini ya. Conditional sentences itu sendiri adalah kalimat pengandaian nih dalam bahasa Indonesia, di mana a conditional sentence is composed of two parts. Jadi dalam kalimat pengandaian ini, sebuah kalimat pengandaian ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah if clause, kemudian yang kedua main clause, yaitu klausa if dan juga klausa intinya. Oke, mari kita lihat sama-sama untuk contohnya. If it rains tomorrow, we will not come. Ya, if clause di sini, if it rains tomorrow, kemudian main clause-nya, we will not come. Conditional sentence. The order of two clauses is flexible, is not important. But if the if clause comes first, it must be followed by a comma. Nah, perlu diperhatikan nih, dalam sebuah conditional sentences, ya klausanya ini kedua-duanya itu fleksibel, ya jadi tidak penting yang mana duluan di depan atau yang mana di belakang. If clause-nya jika comes first, ya jika duluan ya atau main clause-nya di belakang, maka if clause ini diikuti dengan tanda koma sebelum main clause-nya. Namun ketika kalian menggunakan conditional sentence ini, main clause-nya terlebih dahulu, maka tak perlu kalian berikan tanda koma ya dalam menulis. Oke, kemudian there are 4 types of conditional sentences. They are classified according to the degree of probability that they express. Jadi, 4 tipe dalam conditional sentences ini, ya ada 4 ini, ya mereka diklasifikasikan atau dibagikan menurut probability-nya yang akan kita ekspresikan. Jadi penggunaannya itu ya berbeda-beda dalam setiap tipenya ya. Each type of conditional sentences uses different tenses to show the difference in the degree of probability. Jadi penggunaan tenses yang berbeda-beda dalam setiap tipenya.
Nah, untuk part kali ini, part 1 kali ini, conditional sentences, Miss mau bahas untuk zero dan juga first conditionalnya. Karena ini kita mau bahas dalam penggunaan if dalam sentence-nya ya, kalimatnya. Nah, jadi yang pertama, zero conditional ya. Jadi tipe zero conditional ini present tense is both clauses. Jadi kedua klausanya itu menggunakan present tense, baik if clause maupun main clause, seperti dua contoh kalimat tersebut. Nah, ditunjukkan dengan kata hit pada if clause-nya, kemudian boils dalam main clause katanya di situ ya. Jadi, subjek terus kata kerja bentuk pertama. Nah, sama halnya dengan kalimat yang kedua, if you pour oil into water, it floats. Jadi, ketika kamu menumpahkan minyak ke dalam air, itu akan mengapung. Nah, if you poured, you ketemu dengan kata kerja pour, bentuk kata kerja pertama nih ya kan, sama halnya dengan main clause-nya, it floats, subject verb one ya kan. Jadi kedua-duanya menggunakan present tense untuk zero conditional. Nah, zero conditional ini apa sih ya? Yang pertama, talk about a universal truth. If you hit ice, it turns water. Nih contohnya ya. Sama halnya dua contoh sebelumnya ya. Jadi menjelaskan sesuatu hal yang mana kebenarannya tak perlu lagi kalian ragukan karena sudah universal truth. Kemudian, to give commands. Ya, if you are tired, go to bed. Katanya di situ ya, contoh example-nya. In this case, the verb ya in the main clause is an imperative. Jadi di klausa intinya main clause-nya itu adalah an imperative. Oke. Sudah ya, untuk zero conditional kita move ke tipe berikut. First conditional. Nah, if clause menggunakan present tense di dalam tipe first conditional ini. Kemudian main clause-nya menggunakan future tense. Jadi keduanya berbeda nih. Tadi zero conditional tipe zero itu kedua klausanya menggunakan present tense. Namun di first conditional itu if clause-nya menggunakan present tense, sedangkan pada main clause menggunakan future tense. Mari kita lihat sama-sama di sini contohnya. If I feel sick tomorrow, I will not go to school. Oke. Kalimatnya di sini, jika saya sakit besok, saya tidak akan pergi ke sekolah. I feel sick tomorrow. Nah, ya, subjek ketemu dengan kata kerja bentuk pertama feel, nah itu menunjukkan present tense. Sedangkan I will not go to school, ya, subjek I di situ ketemu dengan will, ya, merujuk kepada future tense nih ya, will, kemudian kata kerja bentuk pertama go di situ ya. Kalimat kedua sama, if it rains, the match will be cancelled ya. Jadi if clause-nya present tense, sedangkan main clause-nya atau klausa intinya di situ menggunakan future tense ya. Nah nih, first conditional ini. The first to speak about possible or probable future events. Nah, tadi kan sudah nih contoh sebelumnya ya, dia bilang kalau besok saya sakit, saya tidak akan pergi ke sekolah, katanya seperti itu. Berarti ini untuk possible or probable future events. Sama halnya kalimat di sini, if the weather is as sunny tomorrow as it was today, we will go surfing. Jika cuacanya secerah ya, hari ini, besok tuh kita bakal pergi surfing. Nah, kemudian kegunaannya yang kedua yaitu to make promises or warnings. If you forget my birthday, I will never speak to you again. Nah, di sini nih. Ini warnings ya, contoh example-nya warnings di sini, bukan promises. Jadi, jika kamu lupa ulang tahunku gitu, kamu tidak akan pernah berbicara kepadaku lagi. Bener-bener warnings nih ya contohnya. Kemudian,
Unless is used in negative conditional. Nah, ini nanti kita akan bahas di part berikutnya ya. Jadi di sini untuk penggunaan unless nanti first conditional masuknya di sini. We recycle more, we won't have a better word ya. Nanti saya jelaskan kembali, ya akan Ibu jelaskan untuk penggunaan connectors ini ya di part selanjutnya setelah kita second and third conditional ya. Untuk part kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Pembahasannya mengenai conditional saja. Nanti next part berikutnya kita akan bahas mengenai second conditional. Tadi kalian sudah lihat-lihat sedikit kan? So, saya ucapkan semangat terus pembelajaran kita walaupun masih online. Dan don't forget ya untuk subscribe channel ini.